Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekilas mengenai materi pengantar geografi tanah. Sebelum itu, perkenalkan, saya Fatma Aulia dengan NIM 21136097 dari Prodi Geografi NK Universitas Negeri Padang. Lalu, apa itu geografi tanah? Menurut T. Juyowono pada tahun 1994, geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari agihan atau persebaran jenis tanah yang ada di muka bumi, daratan, dan faktor-faktor yang menentukan agihan tersebut. Persebaran jenis tanah membentuk suatu bentangan atau mozaik tanah yang disebut dengan pedosfer. Tiap-tiap wilayah memiliki mozaik tanah sendiri-sendiri karena perbedaan faktor-faktor penentunya. Kemudian dalam geografi tanah terdapat dua konsep dasar. Yang pertama, konsep dasar pedologi. Konsep ini merupakan dasar dalam ilmu tanah yang dikemukakan oleh Dekuchaev, seorang ahli ilmu tanah Rusia. Dia menjelaskan bahwa geografi tanah lebih menekankan pada pembahasan asal mula dan pembentukan tanah yang tercakup dalam genesis tanah. Lalu nama-nama, sistematis, sifat kemampuan, dan penyebaran berbagai jenis tanah yang tercakup dalam klasifikasi tanah dan pemetaan tanah. Yang kedua, konsep edapologi. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Dr. Jones dari Cornell University, Inggris, yang menekankan kepada penggunaan lahan dalam bidang pertanian sehingga segala penyelidikan tanah dilakukan hanya untuk mendapatkan produksi pertanian seekonomis mungkin. Dalam ilmu geografi tanah, konsep ini dijadikan sebagai konsep pendukung untuk melengkapi konsep pedologi. Apa saja cakupan dalam geografi tanah? Dilihat dari menelaah tanah dan sudut pandang geografi. Dalam sudut pandang geografi terdapat 3 konsep, yaitu konsep keruangan, lingkungan, dan wilayah. Berdasarkan sudut pandang keruangan, tanah yang subur terletak pada bagian yang terdapat banyak unsur haranya, air yang mencukupi, dan terdapatnya pasokan udara dalam tanah. Kemudian, berdasarkan sudut pandang kelingkungan tanah, dihubungkan dengan tempat dan juga komponen-komponennya. Tanah merupakan tempat bagi tumbuhan yang merupakan faktor biotik. Dan yang terakhir, tanah dihubungkan dengan sudut pandang kewilayahan. Jadi, antar wilayah tanah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan, wilayah gurun dan wilayah gunung berapi. Geografi tanah menyangkut karakteristik tanah dalam cakupan pulau, negara maupun benua. Tanah antara masing-masing pulau, negara maupun benua memiliki karakteristik yang berbeda. Itu semua disebabkan oleh adanya perbedaan vegetasi serta perbedaan garis lintang suatu tempat. Karakteristik tanah antar daerah pulau berbeda-beda juga. Geografi tanah bahkan mempelajari perbedaan karakteristik tanah yang lebih luas, mencakup negara maupun benua. Misalnya, karakteristik tanah antara benua Afrika dan benua Asia itu berbeda. Tanah Afrika yang sebagian besar merupakan tanah gurun yang tidak subur dan beriklim panas dengan tumbuhan kerdil yang tidak cukup heterogen. Berbeda dengan tanah Asia yang tanahnya cukup subur dan tumbuhnya pun cukup heterogen. Selain geografi tanah mencakup karakteristik tanah dalam cakupan pulau, negara maupun benua, tanah yang dipelajari juga terkait dengan iklim, cuaca setempat, serta budaya dan adat istiadat warga setempat dalam memanfaatkan tanah tersebut. Dalam geografi tanah terdapat hubungan timbal balik manusia dengan alam. Dapat kita ketahui bahwa geografi merupakan studi yang mempelajari fenomena alam dan manusia serta keterkaitannya di permukaan bumi dengan menggunakan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Dalam pengertian itu, beberapa aspek yang esensial yaitu: pertama, adanya hubungan timbal balik antara unsur alam dan manusia. Kemudian yang kedua, hubungan itu dapat bersifat interrelatif, interaktif, dan integratif yang sesuai dengan konteksnya.
Kemudian yang terakhir, cara memandang hubungan itu bersifat keruangan. Dalam geografi tanah dipelajari juga tentang tanah yang berkaitan dengan iklim dan juga cuaca setempat, serta bagaimana adat istiadat warga setempat dalam memanfaatkan tanah tersebut agar tetap potensial. Kemudian, tujuan geografi tanah adalah untuk mencatat atau merekod dengan menjelaskan genesis, perkembangan, sifat-sifat, dan agihan tanah pada permukaan bumi yang diwujudkan dalam peta tanah. Selanjutnya, ruang lingkup yang dipelajari dalam geografi tanah meliputi yang pertama, fisika tanah. Fisika tanah adalah cabang dari ilmu geografi tanah yang membahas sifat-sifat fisik tanah, pengukuran dan prediksi, serta kontrol proses fisika yang terjadi dalam tanah. Karena pengertian fisika meliputi materi dan energi, maka fisika tanah membahas pula status dan pergerakan material serta aliran dan transformasi energi dalam tanah. Terdapat pula tujuan fisika tanah yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama, dalam satu sisi, tujuan kajian fisika tanah adalah untuk memberikan pemahaman dasar tentang mekanisme pengaturan perilaku, serta perannya dalam biosfer, termasuk proses saling hubungan dalam pertukaran energi di dalam tanah, serta siklus air dan material yang dapat diangkutnya. Dan yang kedua, pemahaman fisika tanah dapat digunakan sebagai asas untuk manajemen sumber daya tanah dan air, termasuk kegiatan irigasi, drainase, konservasi tanah dan air, pengolahan tanah, dan konstruksi. Lalu, apa saja yang mencakup dalam penelitian fisika tanah? Yang pertama, pengukuran dan kuantifikasi sifat fisik tanah di lapangan. Yang kedua, transportasi materi dan energi berupa air, udara, panas di dalam tanah. Dan yang ketiga, manajemen air untuk irigasi. Dan ruang lingkup geografi tanah yang kedua adalah kimia tanah. Tanah merupakan tubuh alam yang bebas yang tersusun oleh komponen organik maupun anorganik. Di seluruh permukaan bumi terdapat beraneka macam tanah, mulai dari yang paling gersang sampai yang paling subur. Mulai dari warna yang paling gelap hingga warna yang cerah. Keanekaragaman tanah itu memiliki sifat dan kandungan yang berbeda dalam komponennya, antara lain sifat kimia yang merupakan komponen inti dalam tanah. Tanah sendiri memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Adapun jenis tanah itu antara lain regosol, andisol, vertisol, latosol, dan lain-lainnya. Di setiap tanah itu terkandung unsur kimia tertentu dan fase-fase reaksi kimia tertentu. Hal ini berpengaruh untuk kesuburan tanah. Secara umum, tanah dengan bahan induk mineral tersusun atas 50% bahan padatan berupa 45% bahan mineral dan 5% bahan organik, 25% air, dan 25% udara. Sedangkan pada tanah organik semisal gambut, bahan padatan tersebut terdiri atas 5% bahan organik dan 45% bahan mineral. Bahan organik dalam tanah terdiri atas mikroorganisme 10%, akar 10%, dan humus 80%. Meskipun jumlah sedikit, namun memiliki fungsi yang sangat penting. Demikianlah materi terkait pengantar geografi tanah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.